Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini habis sholat isya dengan sholat tarawih ya, sekalian sholat tarawih. Dengan izin Allah kita sudah selesai sholat tarawih, kemudian sholat witir juga ya. Sebelumnya bersama kita ada Al-Ustadz, apa namanya Ustadz panjangnya? Henry. Ustadz Henry SHIMA. Beliau itu diberi amanah oleh Allah untuk sebagai pemimpin lah, kepala kua ya. Nah, di mana kita tahu saat ini masalah pernikahan siri itu merebak. Nah, kita dapat informasi dari berbagai sumber. Memang nikah siri sedang banyak terjadi, yang ujung-ujungnya banyak masalah setelah itu. Nah, jadi dengan beliau ini kita mintalah pandangan beliau bagaimana sesungguhnya dengan nikah siri ini dan bagaimana nanti mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Ya Ustaz ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa rumah tangga itu adalah unsur terkecil dalam sebuah negara. Apabila rumah tangga itu baik, maka insya Allah negara akan baik. Dan sebaliknya ketika rumah tangga itu tidak baik, maka sudah dipastikan negara itu juga tidak baik. Artinya ketika rumah tangga itu baik, itu dilihat dulu atau diawali dari sebuah pernikahan. Kalau pernikahannya itu sesuai dengan syariat Islam dan tercatat di pemerintahan, insya Allah rumah tangganya itu akan baik. Tapi ketika pernikahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itulah awal dari kehancuran dari rumah tangga dan juga kehancuran negara itu sendiri. Apa yang ya Ustaz, saya potong sedikit ya. Kan dasarnya itu kan pernikahan. Kalau pernikahan itu Islami, insya Allah itu masalah-masalah bisa diatasi sejak awal dan ujung-ujungnya terjadi rumah tangga yang sejahtera kan, yang tentram damai, sakinah mawaddah. Nah, terkait dengan hal itu kan nikah siri itu kadang-kadang kan juga ada sesuai dengan syariah. Nah, gimana Ustaz menjelaskannya? Jadi terkait dengan nikah siri itu ada dua macam. Yang pertama sesuai dengan syariat Islam, artinya sesuai dengan rukun nikah yang 5 itu. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian wali nikah yang sah dan 2 orang saksi yang adil, yang kemudian ada ijab qabul. Itu yang sesuai dengan syariat Islamnya. Ya, tapi tidak tercatat di KUA. Kemudian yang kedua, nikah siri itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan rukunnya atau salah satu dari rukunnya itu cacat. Biasanya itu Bu ya, itu adalah terkait dengan wali nikah. Terkait dengan wali nikah. Kadang karena memang nikah siri itu disebabkan ada 4 masalah, 4 sebab. Yang pertama karena nikahnya itu hamil duluan. Oh gitu ya. Atau tatangkok bahasa Wawaknya. Dulu bajak dari apa namanya? Dulu bajak dari Pado Jawi. Atau bahasa kalau KPU bahasa kerennya ya, mencoblos sebelum hari H. Jadi itu yang pertama. Biasanya kalau nanti tangkok seperti itu ya, masyarakat langsung mengambil keputusan, mengambil langkah cepat, langsung dinikahkan. Oh gitu ya. Langsung dinikahkan tanpa mencari wali nikahnya segala macamnya. Kadang dibawa ke suatu tempat saja, kemudian dinikahkan wali hakim katanya. Padahal yang dinamakan wali hakim itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah adalah KUA, kepala KUA kecamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang terjadi nikah siri itu karena kurang cukup umur. Kurang cukup umur.
Iya. Ya, kalau saat ini pernikahan itu dibolehkan berumur baik laki-laki atau perempuan berumur 19 tahun. Iya. Nah, kadang sebagian masyarakat ketika umurnya itu tidak sampai 19 tahun langsung aja dinikah sirikan terlebih dahulu. Padahal ada solusinya. Ya, solusinya adalah diurus surat menyuratnya dari lurah, dari RT sampai ke lurah. Walau kurang 19 tahun, tapi bisa ada solusi ya. Ada solusi. Diurus ke KUA, kemudian kami tolak istilahnya, dan surat kami tolak itu bawa ke pengadilan agama. Nanti diproses Bu ya. Diproses, kemudian keluar putusannya, dispensasi nikah kurang umur namanya. Iya. Sudah keluar dispensasi itu bisa kita laksanakan pernikahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena mungkin waliatul seorang ayah tidak mengizinkan anaknya menikah dengan pilihan anaknya itu. Kawin lari ya. Bisa saja hampir seperti itu ya. Hampir seperti itu. Jadi karena ada izin ayahnya, kemudian langsung saja dia pergi ke suatu tempat dan minta dinikahkan wali hakim juga katanya. Iya, wali hakim ya. Padahal wali hakim itu kita sudah tahu adalah kepala KUA. Padahal sebenarnya ada solusinya Bu ya. Solusinya adalah diurus surat menyurat seperti dari lurah, dari RT RW sampai ke lurah. Kemudian dibawa ke KUA walaupun tidak ada tanda tangan orang tuanya karena memang nggak izin ya. Kemudian kami berikanlah surat pengantar atau penolakan ke pengadilan agama, diproses di situ di sidang waliatul ya. Itu ayahnya dipanggil tuh ya. Dipanggil ayahnya dan ibunya dan juga dibujuk kalau memang bersikukuh betul ayahnya tidak mau menikahkan anaknya, tapi diputuskan oleh hakim. Ya biasanya kalau udah dipanggil oleh KUA, itu udah ibarat kerak, udah lunak itu biasanya kan. Iya. Kadang ada juga yang keras. Ada yang keras. Ada yang keras. Kemudian ke pengadilan keluar putusannya waliatul itu ditunjuklah kepala KUA sebagai wali hakim. Itu yang ketiga. Biasanya yang keempat, orang sedang melaksanakan nikah siri itu karena malas mengurus surat menyurat ya. Karena mungkin nikahnya lagi tua seorang macam tidak perlu buku nikah segala macam. Kadang-kadang ditakdirkan oleh Allah untuk pergi umroh, diminta buku nikah untuk mengurus paspor. Kadang di situ kendalanya. Jadi hal ini memang kalau di tempat kita Bu ya, mohon maaf kita tidak menutup mata ya. Memang ini banyak terjadi, hal ini banyak terjadi. Banyak ya? Banyak. Karena kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena memang ketika dia berurusan dengan administrasi negara, mengurus kakak, mengurus anak segala macam, dia pergi ke KUA ya, minta langsung buku nikah gitu kan. Dengan keluguannya, kami sudah nikah siri Pak KUA, kemudian bantu kami cek Pak KUA, labar orang anak lah 2, anak lah 3, luar biasa Bu ya. Anaknya belum ada surat menyurat akte lahir, kakak segala macamnya. Jadi itu yang melalui video ini bersama Buya, kami berharap ya kalau seandainya memang ada masyarakat kita, anak kita, kemenakan kita yang melakukan hal seperti itu, tolong disampaikan dulu komunikasi dengan KUA. Sebenarnya ada solusinya semuanya Bu ya. Ada ya? Ada solusinya, makanya diadakan oleh pemerintah KUA di kecamatan itu. Mungkin itu Bu ya. Jadi tadi kan ada dia itu sudah nikah siri, sudah punya anak 2 atau 3, bisa jadi lebih. Tapi timbul kesadarannya kemudian bahwa akte kelahiran anak atau surat menyurat itu harus diurus lagi, kan gitu betul, kan. Betul. Jadi bagaimana memberikan kemudahan lah kepada mereka ini kan. Kalau sudah terlanjur seperti itu Bu ya, itu solusinya tetap ada Bu ya. Tetap itu ada isbat nikah, ditetapkan nikahnya di pengadilan agama. Dilakukan sidang isbat nikah. Ketika isbat nikahnya sudah keluar putusannya, ditunjuklah salah satu KUA untuk mengeluarkan buku nikah atau mencatatkannya. Isbat nikah itu kita ganti dengan buku nikah. Diperbarui ya. Diperbarui. Jadi pencatatan nikahnya itu adalah ketika waktu nikah siri itu. Jadi berlaku surut dia Bu ya. Putusannya itu berlaku surut dan anak-anak yang 3 atau yang 2 tadi masuk ke buku nikah.
Nah, tapi memang prosesnya dulu proses persidangan. Persidangan. Itu kadang di persidangan itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Iya. Kalau yang diterima itu sesuai dengan hukum syariatnya, Bu ya. Oh gitu. Tapi kalau seandainya waktu nikahnya itu tidak sesuai dengan syariat, wali hakim katanya gitu kan. Iya. Atau tidak wali yang sah menikahkan, Iya, biasanya itu nikahnya fasid, ditolak tuh ya. Ditolak ya. Ya, kalau ditolak itu ya bisa juga solusinya adalah diurus surat menyurat nikah lagi di KUA dan anaknya itu adalah pengakuan anak lagi. Iya. Di sidang ke pengadilan. Nah, jadi kemungkinan ini menurut praduga saya, orang yang nikah siri itu salah satunya kan poligami. Apakah iya seperti itu kan? Nah, kalau mereka poligami, tentu gimana jalan keluarnya itu? Kalau masalah poligami kan udah dua masalahnya itu sebetulnya. Jadi kalau ada